Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan, alhamdulillah pada perjumpaan kita petang hari ini kita kembali lagi bertemu dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran mengenal hadis-hadis akhlak dan hadis-hadis adab, ya. Mengenal hadis-hadis akhlak dan adab. Kita sekarang masuk kepada hadis yang kedua, ya. Yang diberi judul di sini selalu melihat orang-orang yang di bawah agar banyak bersyukur. Maksudnya apa sih Kak Vicky? Kita ngelihatnya ke bawah terus. Kalau lagi jalan ngelihatnya ke bawah terus. Ntar kalau misalkan kita kesandung atau kita kejedot terus kepalanya benjol gimana? Nah, bukan itu maksudnya adik-adik rahimakumullah. Maksudnya adalah sebagaimana hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la yazdaru ni'matallahi alaikum." Nah, ya. Apa artinya? Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan atau tidak menganggap remeh nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah nih, adik-adik silahkan dicatat dulu. Yang ingin mencatat hadisnya, yang sudah siapkan buku tulis dan alat tulisnya silahkan dicatat. Ya. Kak Vicky kasih waktu 1 menit ya. Dicatat artinya saja. Sudah dicatat? Belum, Kak. Belum. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Sudah? Belum. Akila nulisnya yang cepat. Yang lain nulis nggak nih? Atau Akila aja yang nulis? Zaki nulis nggak? Ya, nggak nulis. Aku belum bisa nulis. Rais nggak apa-apa. Rais dengerin aja nggak apa-apa ya. Kalau belum bisa nulis nggak apa-apa. Ibrahim mencatat nggak? Tidak. Ya, Pak. Oke, Akila sudah ya? Iya, Kak. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi hadisnya bunyinya, lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Sesungguhnya hal itu akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tuh di bawahnya ada gambar kakek-kakek, kasihan deh ya. Kayaknya belum makan, udah dari bayi tuh belum makan. Baik adik-adik rahimakumullah.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah yang pertama, dalam urusan dunia. Nah, pokoknya tuh apa aja tuh dalam urusan dunia, entah itu dalam masalah berpakaian, ya, berkendaraan, ya, uang jajan, peralatan sekolah, entah itu buku tulis, alat tulis, tas, sepatu, seragam, ya, dan lain-lainnya, kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita agar banyak bersyukur kepada Allah, ya. Dalam urusan dunia, baiknya kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita agar banyak bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saat kita sedang dirawat di rumah sakit, adik-adik, kita melihat ternyata banyak orang-orang yang sakitnya lebih parah dari kita. Atau saat kita sekolah, uang jajan kita cuma sedikit. Misalkan jajannya cuma 5.000, maka kita perhatikan teman kita yang tidak diberi uang jajan karena dia kurang mampu. Ya, contohnya tadi kita ambil yang pertama ketika di rumah sakit. Kalau kita perhatikan di rumah sakit itu adik-adik rahimakumullah, sakitnya beragam. Ada yang sakitnya ringan, ada yang sakitnya sedang, ada juga sakitnya yang berat. Nah, beberapa waktu yang lalu Kak Vicky bolak-balik ke rumah sakit, ya. Di rumah sakit Kak Vicky melihat banyak banget orang-orang yang sakitnya itu parah-parah adik-adik. Ada yang perutnya besar, ada yang udah kurus, kerempeng, udah nggak bisa jalan, ada yang udah nggak bisa pipis pipis harus pakai alat adik-adik namanya kateter, ya. Ada lagi yang harus pakai kursi roda. Bahkan Pak Fikri melihat ada ibu-ibu adik-adik rahimakumullah, dia itu nggak bisa duduk. Jadi di kursi roda dia nggak duduk seperti ini, tapi duduknya itu menghadap ke belakang bangkunya, terus seperti orang lagi senderan begitu, tengkurap. Ya, ternyata dia sakit, namanya sakit saraf kejepit. Nah, ketika Kak Vicky melihat mereka, Kak Vicky bersyukur Allah kasih Kak Vicky banyak kesehatan. Allah kasih Kak Vicky kesehatan, sehingga ketika kita melihat orang-orang yang sakit seperti itu, adik-adik rahimakumullah, kita tambah bersyukur, terus kita tambah rajin deh ibadahnya. Ya, Akilah, dimatikan dulu nak mikrofonnya. Terima kasih. Terus, kalau di sekolah nih, misalkan uang jajannya cuma 5.000, ya. Sekarang kan jajanannya mahal-mahal ya adik-adik ya. Kalau Kak Vicky dulu 5.000 udah banyak, beli apa aja bisa. Kalau sekarang 5.000 paling beli es teh sama jajanan yang harganya 2.000-an. Nah, jajan sedikit. Kita lihat teman kita ada yang dia nggak jajan, kadang cuma bawa bekal, kadang bekalnya juga kurang enak dilihatnya, ada cuma nasi sama telur, nasi sama nugget, nah dan macam-macam. Ya, kita jadi bersyukur, alhamdulillah aku masih dikasih uang jajan sama ayah dan ibu, masih dikasih jajan sama abi dan umi. Nah, gitu adik-adik ya. Berikutnya pelajaran yang kedua, selalu melihat orang yang lebih dari kita dalam masalah dunia akan hanya mendatangkan kesedihan dan rasa iri adik-adik. Misalkan kayak di sekolah. Kita lihat teman-teman kita sepatunya bagus-bagus,
alat tulisnya bagus-bagus, uang jajannya waalaikumsalam, uang jajannya banyak, ada yang 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Banyak banget uang jajannya. Ya, kita jadi iri. Aduh, aku pengen banget kayak dia. Aku pengen banget tuh sepatunya kayak gitu warnanya ada merah-merahnya, warnanya ada hitam-hitamnya, mereknya ini, mereknya itu. Kayaknya keren deh aku pakai sepatu itu. Kayaknya aku makin ganteng, aku makin cantik pakai sepatu itu. Atau kita lihat teman kita jajannya banyak, ih enak banget ya. Dia jajannya uangnya banyak, bisa beli jajanan apa aja. Akhirnya apa adik-adik kalau kita senantiasa melihat orang-orang yang lebih dari kita? Akhirnya kita sedih. Ya, aku jajannya cuma 5.000. Ah, aku sedih jadinya. Ah, begitu. Ya, yang rugi siapa? Coba kalau misalkan kita sedih nih adik-adik, yang rugi siapa adik-adik? Yang rugi diri kita sendiri. Kita jadi nangis, ya, matanya jadi merah, ya, udah gitu jadi ingusan, ya, begitu. Kalau kalian pernah nggak, kalian lagi nangis, terus kalian bercermin? Pasti kalau kita lagi nangis, mukanya jadi jelek, ya. Beda kalau misalkan kita terlihat bahagia, kita senyum, ya, kita jadi terlihat ganteng dan cantik adik-adik rahimakumullah. Tapi kalau sedih, nangis, udah gitu ada ingusnya keluar meler, jadi jelek ya. Terus selain itu adik-adik rahimakumullah, selain mendatangkan kesedihan, kita juga iri. Ih, aku juga mau kayak dia itu. Ya Allah, kapan ya aku jadi orang kaya? Masya Allah. Tuh adik-adik ya. Kapan ya abi aku bisa beliin aku itu kayak punya dia tuh. Apalagi zaman sekarang nih adik-adik lagi banyak yang pamer HP baru ya. Ada misalkan teman kita dibeliin HP bisa buat main game. HP gaming misalkan gitu adik-adik ya. Terus dia pamer ke teman-temannya. Ya, nih lihat nih HP aku bagus, HP aku kenceng nih, nggak anting, nggak ngelek-ngelek. Kalau misalkan main game lancar begitu. Kita lihat, ya kapan ya aku bisa punya HP kayak begitu? Akhirnya kita sedih, kita iri. Padahal yang kita inginkan atau yang teman kita punya belum tentu itu baik buat kita adik-adik rahimakumullah. Misalkan kalau misalkan kita punya HP bagus, dibuat main game, ya bisa jadi kita apa? Lupa sholat, lupa mengerjakan PR, lupa belajar. Kalau dipanggil sama ibu, sama umi, jadi kayak orang nggak denger. Dipanggil misalkan, ya dipanggil Muhammad lagi main game. Ciu 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 ciu. Dipanggil berkali-kali nggak denger ya. Itulah kadang-kadang kita nggak fokus adik-adik rahimakumullah ya. Jadi kita fokusnya ke HP aja dan itu tidak baik untuk kita. Lalu pelajaran yang ketiga, adik-adik rahimakumullah, di dalam hadis yang tadi disebutkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, ngasih tahu, ngasih kode agar kita perhatian kepada saudara-saudara kita yang lemah keadaannya atau lebih rendah dari kita. Contoh, misalkan nih teman-teman atau adik-adik di rumah yang Allah kasih kelebihan uang jajan, ya, kelebihan bekal, ya, biasakan berbagi sama teman-teman. Tapi teman-teman yang nggak bekalnya nggak cukup, yang uang jajannya sedikit, jangan biasakan minta-minta ya, nggak baik. Kalau dikasih,
alhamdulillah. Kalau nggak dikasih ya jangan minta-minta. Aku minta jajanannya dong. Aku minta bekalnya dong. Jangan. Ya. Kalau dikasih, alhamdulillah. Ya. Begitu. Belajar untuk menjaga diri dari minta-minta. Minta-minta itu bagus apa jelek adik-adik? Hmm? Jelek ya. Minta-minta itu akhlak yang buruk. Ya. Terus adik-adik nih ya, selain kita berbagi, kita juga perhatian sama teman-teman kita yang lemah. Mungkin nih adik-adik ya, di kelas kita ada yang dia suka main bola, dia senang main bola, tapi fisiknya lemah. Baru main bola sedikit udah capek. Ya, kita banyak-banyak mengalah, banyak-banyak memberikan kepada dia uzur. Jangan misalkan nih lagi main bola, tiba-tiba teman kita udah capek malah dikata-katain. Ah, cemen. Ah, kamu nggak kuat. Nih kayak aku dong nih, badannya, fisiknya kuat, larinya kenceng. Nah, itu namanya sombong. Ya, begitu. Jangan menjadi kita itu teman-teman yang rendah, teman-teman kita yang lemah, ya, malah kita jadi bahan ejekan. Itu tidak bagus sekali, ya. Soalnya Kak Vicky dulu waktu masih ngajar di SDIT suka lihat tuh anak-anak yang sombong main bola mentang-mentang badannya kuat, teman-temannya yang kurus-kurus dijatuh-jatuhin semua. Ditabrak-tabrakin sama dia. Padahal itu membahayakan adik-adik ya. Seakan-akan dia ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat. Padahal dia tidak hebat sama sekali. Ya, dia bukan teman yang baik seperti itu. Ya, teman yang baik adalah teman yang senantiasa perhatian, teman yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-temannya. Lalu yang keberapa nih sekarang? Yang keempat, ya. Jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Walau terkadang tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Jika kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah banyak kebaikan kepada kita. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur atas semua rizki yang aku berikan, wahai hamba-hambaku, nanti pasti akan aku kasih lagi, banyak, 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 banyak. Tuh adik-adik. Syaratnya apa? Bersyukur. Ya tadi contoh ketika kita di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, kita melihat ada orang lain yang sakitnya lebih parah dari kita. Misalkan matanya dioperasi, dia di matanya ditutup nggak bisa lihat, kita masih bisa melihat. Kita ingat Allah. Ya Allah, aku bersyukur aku masih bisa melihat ya Allah. Aku ingin gunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik. Aku nggak mau melihat hal-hal yang buruk-buruk. Misalkan lagi di rumah sakit, ada orang yang telinganya disumpel, adik-adik, dioperasi telinganya nggak bisa denger, harus pakai alat. Kita lihat, ya Allah aku bersyukur, ya Allah telinga aku masih sehat, aku masih bisa dengar suara jangkrik, suara tokek, suara apa namanya, suara kucing lagi ngeong-ngeong, ngeong-ngeong, kita masih dengar. Aku mau jaga pendengaran aku mau dengarnya yang baik-baik aja. Aku nggak mau dengar hal-hal yang buruk. Begitu adik-adik ya. Terus ya, yang berikutnya, yang kelima, jauhi sifat banyak meminta secara berlebihan kepada orang tua, karena itu sifat yang tidak baik. Tuh, adik-adik rahimakumullah.
Ya, mungkin ada nggak di antara kalian nih suka minta-minta sama orang tua yang berlebih-lebihan. Padahal orang tua kalian itu nggak mampu. Lagi viral, lagi rame, minta sepeda listrik. Nih, paling banyak sekarang. Kemarin Kak Vicky lihat ada anak SD minta sepeda listrik sama ayahnya nangis-nangis. Ayah, aku mau minta sepeda listrik beliin. Oh, nangis ngambek lah haula wala quwata illa billah. Sepeda listrik itu mahal apa murah adik-adik? Berapa? Kalau boleh tahu berapa berapa harganya adik-adik sepeda listrik? 1 juta, 2 juta. Itu uangnya banyak apa sedikit kalau 4 juta 5 juta? Banyak. Terus Kak Vicky mau tanya lagi, emangnya kalian tahu ayah kalian punya uang sebanyak itu? Nggak tahu. Aku nggak tahu Kak Vicky. Aku nggak pernah lihat dompet ayah aku nggak berani buka-buka dompet ayah aku. Ih, pinter adik-adik. Itu namanya adab anak yang adabnya baik itu nggak suka lihat-lihat dompet ayahnya atau dompet ibunya atau ngambil uang sendiri jajan ke warung. Itu nggak boleh, itu dosa ya. Nah, itu lagi viral tuh sekarang, minta sepeda listrik, nangis-nangis, guling-guling. Ya Allah, ya. Ada nggak di sini yang minta sepeda listrik? Hmm? Aisyah, Aisyah minta sepeda listrik sama ibu. Ah, kamu naik sepeda aja masih belok-belok, masa udah mau naik sepeda listrik? Malika juga minta sepeda listrik. Waduh, jangan ya. Ya, berbahaya. Nih, kemarin adik-adik, Kak Vicky punya teman namanya Pak Furkon. Pak Furkon baru beli sepeda listrik. Dia cerita, eh eh, Kak Vicky, saya khawatir deh kalau anak-anak SD itu dibiarkan pakai sepeda listrik. Emangnya kenapa Pak Furkon? Karena ternyata kalau saya gas sepeda listrik itu bisa sampai 70 kilometer per jam, 60 kilometer per jam. Itu adik-adik, kalau kita berkendara sampai 70 kilometer per jam, 60 kilometer per jam, kalau nabrak, oh jadi perkedel kalian adik-adik. Mau jadi perkedel? Ya, jangan. Bahaya. Lebih baik pakai sepeda goes aja ya, sepeda goes ya, begitu. Nah, ini banyak minta sama orang tua dihindari. Mintanya yang penting-penting aja. Kalau udah punya sepatu satu pasang, pakai sampai enggak muat, ya. Kalau udah ada gamis yang udah kita suka nih, kenapa Aisyah? Minta HP. Astagfirullahaladzim, murid Pak Vicky minta HP. Tak boleh lah nak. Nanti hafalannya jadi runyem. Ya, ya. Kebanyakan nonton HP nanti hafalannya jangan. Hafalannya nanti surat Al-Alaqnya kemarin Aisyah baru lancar. Nanti masuk surat Atin lama lagi nggak hafal-hafal. Jangan ya. Nah, kalau mau minta HP, pakai HP orang tua aja atas izin mereka ya. Lalu, pelajaran berikutnya, di dunia ini adik-adik rahimakumullah, pasti ada orang miskinnya. Pasti ada. Kecuali kapan? Ada yang tahu nggak? Ada loh, nanti suatu zaman nggak ada orang miskinnya. Kak Vicky udah sampaikan. Ada yang tahu nggak? Sebelum kiamat. Pinter. Siapa tuh tadi yang jawab? Nadif.
Nadif, Masya Allah. Nadif pintar. Sebelum kiamat, yaitu ketika Nabi Isa alaihi salam ya memimpin dunia ini. Ya, begitu. Itu udah nggak ada orang miskin tuh adik-adik. Kalau sekarang pasti ada orang miskin dan juga ada orang kaya. Tetapi Allah tidak melihat hambanya yang miskin, hambanya yang kaya. Yang Allah lihat itu adalah siapa mereka yang paling bertakwa dan paling baik. Ya, Kamu nanya. mau nanya nanti Akilah ya. Mau di akhir ya. Kita habiskan dulu ini. Berikutnya, bisa jadi orang yang miskin lebih baik dari orang kaya. Kok gitu Kak Vicky? Bukannya orang kaya lebih keren? Mobilnya aja mobil itu apa Ferrari itu yang warna merah itu, yang kalau digas bunyinya nyiung nyiung nyiung. Atau misalkan orang kaya kan uangnya banyak Kak Vicky, ya. Enggak juga adik-adik, bisa jadi orang miskin lebih lebih tinggi derajatnya, lebih baik keadaannya di sisi Allah ketimbang orang kaya. Karena orang miskin tersebut dia bersabar atas kemiskinan yang sedang dia alami dan tetap menjaga dirinya untuk terus berbuat baik dan beramal soleh. Nggak minta-minta, ya, nggak menampakkan dirinya kalau dia itu orang miskin. Dia menjaga dirinya agar dia itu terlihat bersahaja, terlihat apa namanya, berwibawa begitu. Ya, kan sekarang ada bukan ada lagi adik-adik ya, banyak orang-orang yang suka minta-minta. Padahal badannya masih sehat, padahal masih bisa bekerja, tapi dia malah jadi tukang minta-minta. Kira-kira kalau tukang minta-minta itu uangnya halal atau haram adik-adik? Haram. Uangnya haram, ya. Jadi tukang minta-minta itu uangnya haram, nggak boleh, ya. Begitu adik-adik ya. Dan berikutnya, bisa jadi orang yang kaya jauh lebih baik daripada orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya. Kenapa Kak Vicky? Karena dengan kekayaan yang dia punya, Aisyah, dimatikan dulu mikrofonnya, Nak. Iya, terima kasih. Karena dengan kekayaan yang dia punya, dia selalu berbuat baik dan beramal soleh, serta membantu orang-orang yang miskin. Setiap dia dapat uang nih, dia kasih, dia beri orang, dibeliin ini, kasih itu. Ada orang bajunya jelek, dikasih baju baru, dibeliin baju bagus sama dia. Ada orang nggak punya sembako di rumah, dikasih sembako sama dia. Dia gunakan kekayaan yang diberikan oleh Allah untuk berbuat baik. Dalam kondisi ini, kata seorang ulama yang bernama atau yang dikenal dengan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang kaya yang bertakwa derajatnya lebih tinggi ketimbang orang miskin yang bersabar. Ya, begitu. Kenapa Kak Vicky? Karena adik-adik rahimakumullah, kalau kita mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, itu harus ada uangnya dulu. Misalkan nih, mau dengerin musik, harus beli kuota. Sekarang ada handphone, mau dengerin musik, ya harus beli kuota, harus bayar wifi biar bisa buka YouTube. Mau dengerin orang-orang ngomongnya kotor-kotor tuh apa YouTuber-YouTuber gaming sekarang itu kalau ngomong, aduh adik-adik, Kak Vicky suka lihat lewat tuh ngomongnya ya Allah jelek-jelek ngomongnya. Akhirnya banyak anak-anak yang ikut-ikutan, ya. Banyak tuh bahkan di masjid, ya.
Bahkan di masjid, Kak Vicky pernah dengar ada anak-anak ngomongnya kotor, ngikutin orang-orang itu yang jadi YouTuber-YouTuber itu adik-adik, yang suka main game terus dia direkam, ya begitu. Ngomongnya ya Allah jelek banget. Kayak orang yang nggak pernah diajarkan kebaikan sama orang tuanya, ya begitu. Nah, adik-adik rahimakumullah, jadi orang kaya yang dia bertakwa itu derajatnya lebih tinggi ketimbang orang yang miskin, tapi dia bersabar. Dan adik-adik rahimakumullah, Allah itu paling benci, ya. Orang yang paling Allah benci adalah orang miskin tapi sombong. Udah miskin sombong adik-adik. Iya, sekarang Kak Vicky mau tanya, adik-adik, kalau ada orang kaya sombong, wajar nggak? Ada orang kaya nih dia, rumahnya kayak istana. Wajar kan ya, sombong ya? Karena dia itu punya sesuatu yang disombongkan. Walaupun itu jelek, walaupun itu buruk adik-adik. Sombong itu tidak baik. Tapi orang kaya sombong, ya memang begitu, ya adik-adik rahimakumullah. Tapi kalau orang miskin sombong gimana? Coba tuh adik-adik rahimakumullah. Sombongnya gimana? Mau sombongin apa orang miskin, mobil nggak punya, motornya nggak punya, bajunya bolong-bolong, badannya kotor. Makanya Allah benci sama orang miskin tapi dia sombong. Udah miskin nggak mau sholat. Udah miskin nggak mau doa, ya Allah kasih aku rizki yang banyak, biar aku jadi orang kaya yang bertakwa. Nggak doa dia. Dia merasa nggak butuh sama Allah. Ini orang miskin yang sombong. Siapa yang mau jadi orang miskin? Enggak ya. Kak Vicky doakan kalian nanti di masa depan semuanya nih ya jadi orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang bertakwa. Terus kalau jadi orang kaya jangan lupa sama orang tua. Ya, ayah sama ibunya dikasih. Dikasih apa Kak Vicky? Dikasih coki-coki. Enggak ya. Dikasih uangnya nih ayah ibu ini buat belanja, buat beli kebutuhan. Jangan ketika nanti kalau udah kaya, jadi orang kaya, malah sama orang tuanya lupa. Ya, kira-kira itu anak durhaka atau anak yang berbakti adik-adik? Durhaka banget itu. Pak. Dosa ya. Ayahnya kerja capek-capek buat dia bisa sekolah setinggi-tingginya. Tapi giliran udah jadi orang sukses, jadi orang kaya, dianya malah lupa sama orang tua. Terus adik-adik, kalau nanti kalian jadi orang kaya, jangan lupa bayar zakat. Ya, jangan lupa bayar zakat, jangan lupa bersedekah, jangan lupa. Kenapa, Aisyah? Aisyah, kenapa? Hah? Bersedekah di sekolah. Bisa bersedekah di sekolah, bersedekah di masjid, bersedekah sama keluarga, bisa ya. Begitu. Nah, adik-adik rahimakumullah, untuk hari ini kajian kita sampai di sini dulu ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau tanya nggak? Tadi Akilah mau nanya katanya. Mau nanya apa Akilah? Hmm? Kan
Tapi kalau misalnya buat peralatan sekolah, terus kita udah misalnya sepatu udah kekecilan, buku tulis udah habis, gimana Kak? Tapi kalau orang tuanya belum ada duit, Kak. Masya Allah. Kalau kalian sepatunya udah kekecilan, terus buku tulisnya udah habis, kalian minta nggak apa-apa adik-adik. Minta sama ayah sama ibu, Umi, ini buku tulis aku udah habis. Ditanya sama uminya, emang kamu buku tulisnya buat apa? Buat gambar. Ya salam, bukannya buat nulis pelajaran malah buat gambar. Itu kira-kira benar nggak adik-adik? Pak Vicky, kan aku sedang berkreasi, tapi berkreasi tidak pada tempatnya. Sering tuh kalau di TPA nih adik-adik ya, kan di TPA Kak Vicky tuh ada tugas menulis ya Aisyah ya. Tugas menulis kadang-kadang buku tulisnya itu apa gambar boneka lah, gambar kucing tapi kakinya cuma tiga, gambar pokoknya macam-macam gambarnya deh adik-adik rahimakumullah. Gak pikir nasehatin nak, kamu kalau mau gambar jangan di buku buat ngaji, ini sayang. Gimana ini kan dibeliin sama ibu buat ngaji, dipakai untuk ngaji. Nah, kalau kalian sudah pakai buku tulisnya dengan amanah, terus sudah habis, kalian minta boleh. Terus kalau orang tuanya belum ada uang gimana? Ya sabar. Dan kalian berdoa, doa sama Allah. Ya Allah, buku tulis aku udah habis ya Allah. Tolong dong kasih uang yang banyak sama ayah aku biar aku bisa beli buku tulis baru, biar aku bisa beli sepatu baru. Begitu. Terus nanti adik-adik, kalau sudah dibelikan, nggak usah banyak menawar. Misalkan mau dibeliin sepatu baru nih, tapi banyak mintanya merek inilah, merek itulah, model inilah, model itu. Sudah dibelikan, terima saja. Ya, begitu. Kalau misalnya nanti belum dibeli, nanti tinggal pelajaran gimana Kak? Kenapa Akilah? Kalau belum dibeli, nanti ketinggalan pelajaran. Ya insya Allah kalau untuk buku tulis Akilah masih terjangkau ya. Masih terjangkau, insya Allah nanti bisa dibeliin 1, 2 mah. Ya begitu. Aisyah mau nanya, angkat tangan. Apa Aisyah? Iya. Aisyah mau nanya? Enggak? Oh baik. Ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Saya Ustadz. Filio apa mau nanya apa? Kok Filio tadi nggak ikut daurah kemana? Saya lagi sakit cacar, Pak. Oh ya Allah, syafakallah. Pak Vicky nggak tahu video lagi sakit cacar. Mudah-mudahan video cepat sembuh ya. Amin. Filio mau nanya apa? Pak, gimana supaya kita terhindar dari sifat sombong? Oh baik. Bagaimana kita itu biar terhindar dari sifat sombong? Filio dan adik-adik yang lain. Pertama kita berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah Tuhanku, jauhkanlah aku dari sifat sombong, ya Allah. Aku nggak mau jadi orang sombong, ya Allah. Orang sombong itu jelek, temennya Fir'aun. Nah, doa begitu. Itu pertama, doa. Nah, itu yang pertama doa. Yang kedua, Filio, berteman sama teman-teman yang nggak suka sombong. Karena teman itu nanti kasih kita menular tuh. Kalau dia sombong, nanti nular deh ke kita. Begitu. Terus yang ketiga, Filio, kalau Filio dan teman-teman yang lain melihat ada orang sedang sombong, ya, maka berlindung. Ya Allah, dia orang sombong, aku nggak mau kayak dia. Berlindung sama Allah, ya, agar kita terhindar dari sifat
Sombong. Mau nanya lagi, Kak. Ya, terakhir. Udah azan ya. Apa Akilah? Kan Kak, sebelum kiamat pasti pimpin Nabi Isa, orang-orangnya semuanya kaya, orang miskinnya pada kemana, Kak? Itu nggak ada orang miskin. Semuanya hidup sejahtera. Begitu ya. Baik adik-adik rahimakumullah, Kak Fikri ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya pada petang hari ini. Alhamdulillah ada 20 peserta ya yang hadir. Ada yang aktif, ada yang mungkin cuma dengerin, ada yang sambil makan, naung 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 naung. Ada yang serius mencatat. Semoga semuanya Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Wa jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk sholat yuk. Iya, waalaikumsalam.